Perkenalkan, nama saya Nadini dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan presentasi modul pembelajaran kurikulum kelas 9 SMP dengan mata kuliah kurikulum dan buku teks dengan dosen pengampu yaitu Bu Ervia Eriza MPD. Baik, materi yang pertama atau unit pertama, perjuangan melalui diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai negara kesatuan karena Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang harus disatukan. Membentuk negara nasional ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit, letak geografis Indonesia berbentuk kepulauan yang dipisahkan oleh laut dapat disatukan dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk mewujudkan cita-cita persatuan bangsa Indonesia, kesimpulan kedua perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan lebih diutamakan pada perjuangan diplomasi. Indonesia melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda dan negara lain. Akhirnya perundingan dengan Belanda menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berikut yang pertama ada satu perjanjian Lingkarjati. Gedung Perundingan Lingkarjati merupakan tempat terjadinya perjanjian Lingkarjati antara Indonesia dan Belanda pada 11-13 November 1946. Yang kedua ada agresi militer 1. Mempertahankan kemerdekaan dalam agresi militer 1 ini, tahun 1947 sejarah kemerdekaan Indonesia tidak melepas dari peranan masyarakat untuk meraih kemerdekaan di penjajahan. Kemerdekaan Indonesia yang diraih penuh dengan lika-liku dan pengorbanan. Setelah kemerdekaan dapat diraih dan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya benar-benar merdeka karena pada masa awal kemerdekaan Belanda kembali ke Indonesia untuk menduduki Indonesia lagi. Yang ketiga ada agresi militer 2. Pada masa aksi militer Belanda pertama di daerah Jambi dan Kabupaten Bantang, hari boleh dikatakan tidak terjadi kontak senjata secara frontal dengan pihak Belanda. Insiden persenjataan pada masa aksi militer Belanda pertama ini sering terjadi di daerah Bayulinci yaitu perbatasan daerah Jambi dan Palembang, sedangkan pada masa aksi militer Belanda II, daerah Jambi dan Kabupaten Bantang Hari mengalami secara frontal serangan militer Belanda. Yang keempat ada persetujuan Roem-Royen. Sejarah diplomasi Roem-Royen dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1949, Muhammad Roem dari DR Jenderal H.J. van Royen merupakan dua nama wakil delegasi antara Indonesia dan Belanda yang mendatangi sebuah persetujuan yang diwakili oleh KTN atau Komisi Tiga Negara. Di antara Belgia sebagai wakil dari Belanda, Australia sebagai wakil dari Indonesia, dan Amerika sebagai penengah antara keduanya. Setelah melakukan perundingan yang berlarut-larut, maka akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama Roem-Royen Statementen. Yang kelima ada Konvensi Meja Bundar, hubungan Indonesia-Belanda pasca Konvensi Meja Bundar KMB tahun 1949 sampai 1962, hubungan Indonesia-Belanda pasca Konvensi Meja Bundar KMB tahun 1945 merupakan hubungan kerjasama bilateral yang dijalankan antara Indonesia dengan Belanda yang menempatkan hasil Konvensi Meja Bundar sebagai ikatan diplomasi. Pengaturan hubungan yang telah disepakati meliputi hubungan politik konstitusional, perekonomian, keuangan, militer, sosial, dan kebudayaan. Berikut ada unit 2, dia membahas menyebab sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya. Tentang perubahan sosial budaya, berikut ada pengertian berupa sosial budaya menurut para ahli di bidangnya. Langsung saja berikut ulasannya. Yang satu ada Hirschsprung. Menurut Hirschsprung, perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara, dan pola pikir masyarakat. Yang kedua ada Max Liver. Max Liver adalah satu hasil sosiologi yang juga sangat bicara tentang perubahan sosial budaya, di mana sosial budaya diartikan sebagai perubahan sosial yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. Yang ketiga ada Max Weber. Beda dengan pendapat Max Weber, yang mana perubahan sosial budaya adalah situasi yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketidaksamaan dengan unsur-unsur yang sudah ada. Berikut adalah faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama adanya penemuan baru, yang kedua ada
ngaruh jumlah penduduk, yang ketiga ada munculnya konflik, yang keempat terjadinya revolusi, yang kelima keterbukaan pada lapisan masyarakat, yang keenam motivasi berprestasi, yang ketujuh ada sistem di pendidikan maju, yang kedelapan akulturasi, yang kesembilan atau yang terakhir adalah asimilasi. Berikut adalah dari unit ketiga dengan menjelaskan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Anda sendiri pasti pernah melakukan transaksi keuangan melalui bank. Bank dianggap sebagai tempat yang aman dan memberikan jasa yang kita butuhkan. Ada jenis-jenis lembaga keuangan bank. Di Indonesia ada 3 jenis lembaga keuangan bank yang diakui. Ini penjelasannya. Bank komersional, bank sentral, BPR atau bank perkreditan rakyat. Yang pertama ada bank konvensional. Salah satu lembaga bank yang hadir di Indonesia adalah bank konvensional. Bank ini merupakan badan usaha yang menawarkan jasa perubahan untuk siapa saja. Yang kedua ada bank sentral. Bank sentral adalah bank yang memiliki fungsi pengeluaran kebijakan moneter demi kestabilan nilai mata uang pada negara tertentu. Yang ketiga ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga yang memberikan pinjaman untuk dana usaha bagi nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Contoh lembaga keuangan bank. Contoh lembaga keuangan bank perbankan yang hadir di Indonesia adalah sebagai berikut. Ada contoh bank sentral, contoh bank konvensional, dan contoh bank BPR. Yang pertama contoh bank sentral. Bank Indonesia adalah salah satu bank sentral milik Indonesia. Bank ini mempunyai satu tugas penting, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah dengan berbagai kebijakan moneter dan melakukan tanpa campur tangan siapapun. Yang kedua ada contoh bank komersial. Bank komersial di Indonesia jumlahnya banyak dan mudah ditemukan di sekitar Anda. Contohnya, bank komersial BUMN adalah Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, dan BRI. Yang ketiga ada contoh bank BPR. Contoh bank BPR yang hadir di Indonesia yaitu Bank BKD atau Bank Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pendesaan atau LDKP, Bank Pasar, Bank Pegawai, dan Bank Karyan Produksi Desa atau BKPD. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.